senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat istiqomah di dalam meningkatkan kualitas hidup kita melalui berbagai amal ibadah. Dengan rahmat Allah pula kita dapat istiqomah di dalam menambah wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan seluruh keistiqomahan dan pengorbanan kita menjadi amal yang salih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk materi Nida'ur Rahman sementara saya hentikan dulu, insya Allah nanti saya lanjutkan sesudah Ramadan. Dan karena Ramadan sebentar lagi tiba, mari kita ittiba Rasul, bahwa kebiasaan Rasulullah di bulan Sya'ban seperti sekarang ini, Rasulullah selalu sibuk mengingatkan kembali kaum muslimin yang masih berhutang puasa tahun lalu agar segera dibayar. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk menata keimanan, karena iman merupakan basis atau dasar pelaksanaan ibadah puasa. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi motivasi, dorongan, semangat agar menyambut dan mengisi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan berbagai amal-amal ibadah. Nah, Bapak Ibu, tiga itu yang mestinya kita tiru kepada keluarga, teman, tetangga. Kita mesti mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Sayangnya umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa ini, kalau sudah bulan Sya'ban justru sibuk mengembangkan tradisi, sibuk dengan isu Sya'ban, dengan upacara-upacara tertentu, padahal itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu tiga hal ini mari kita dalami. Yang pertama, Rasul mengingatkan kepada kaum muslimin agar membayar hutang puasa tahun lalu. Kalau kita rasakan Rasul mendidik umat beliau agar memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Karena apa? Orang berhutang, apa itu hutang materi atau hutang janji atau hutang budi, itu seyogianya memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan. Apalagi hutang puasa itu hubungannya dengan Allah. Jangankan hutang dengan Allah, hutang dengan sesama manusia saja berkewajiban untuk bayar. Berhutang dengan institusi, apa itu perbankan,
itu berkewajiban untuk menyelesaikan. Karena itu pendidikan akhlaknya sangat tinggi agar umat Nabi Muhammad SAW itu tidak sampai mengabaikan hutang, apalagi hutang kepada Allah. Dalam satu riwayat Rasul mengemukakan bahwa jiwa seorang mukmin saat menghadap Allah itu tergantung dua perkara, yaitu tergantung kesalahannya terhadap sesama manusia dan hutang piutangnya. Artinya jiwa seorang mukmin akan mudah menghadap Allah apabila kesalahan terhadap sesama manusia itu sudah saling bermaafan, sudah selesai, dan hutang piutangnya sudah terbayar, sehingga menghadap Allah tidak ada kesulitan karena tidak ada dua hambatan itu. Sebaliknya, jiwa seorang mukmin akan sulit menghadap Allah kalau masih ada kesalahan yang belum termaafkan dan ada hutang piutang yang belum terselesaikan. Karena itu setiap kita menghadiri upacara pemberangkatan jenazah yang diminta oleh wakil keluarga duka itu cuma dua. Mohon kalau almarhum atau almarhumah semasa hidup ada kekhilafan untuk bisa dimaafkan. Nah, permohonan yang kedua, mohon kalau ada sangkut paut hutang piutang, kalau kecil mohon diikhlaskan, kalau besar mohon bisa diselesaikan dengan keluarga duka. Nah, ini memiliki pendidikan moral yang agung agar manusia itu jangan sampai mengabaikan hutang dan mengabaikan kesalahan terhadap sesama manusia. Dampak positif yang lebih panjang yaitu kalau hutang sudah terselesaikan, kesalahan sudah termaafkan sejak di dunia ini, maka hutang dan kesalahan itu tidak sampai terbawa mati, tidak sampai terbawa ke akhirat. Sebab di akhirat sudah tidak ada lagi kata maaf, baik minta maaf atau memberi maaf. Karena itu sangat beresiko kalau sampai kesalahan terhadap sesama manusia itu terbawa mati, terbawa ke akhirat. Itu bikin repot. Demikian pula hutang piutang itu harus diselesaikan sejak di dunia ini, karena di akhirat sudah tidak ada lagi transaksi pembayaran hutang. Tidak ada uang, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak ada real, itu semua nggak laku di akhirat. Lantas pertanyaannya, kalau kita punya hutang belum terselesaikan di dunia, kalau kita punya salah belum termaafkan di dunia, nanti untuk membalas itu semua dengan apa? Harta yang tidak dibawa, intan, berlian, emas, perak nggak dibawa, maka akan mengurangi amal-amal kebaikan kita untuk dibayarkan kepada mereka yang hutangnya belum terselesaikan dan kesalahan-kesalahannya belum termaafkan, dan itu resiko. Karena itu saya merenungi mengapa Rasulullah mengingatkan agar segera bayar hutang. Itu bukan sekedar bayar kewajiban faidah min ayyamin ukhra saja,
tetapi itu pendidikan moral yang tinggi agar orang beriman tidak mengabaikan hutang, orang beriman tidak mengabaikan kesalahan. Nah, ada lagi yang salah apa di kalangan masyarakat Jawa. Mestinya menjelang kehadiran bulan suci Ramadan, kita itu dianjurkan untuk saling bermaafan. Tapi bangsa kita ini kan justru Syawal itu yang bermaafan. Justru ya menjelang Ramadan ini dengan Allah kita bersih dari dosa, dengan sesama manusia kita juga sudah saling bermaaf-maafan, maka memasuki bulan suci betul-betul kita ini memiliki kesucian lahir dan batin. Tapi saya kata maaf itu cuma diwakili oleh apa? Jadi kalau menjelang Ramadan tiba itu di kalangan masyarakat kita ini tabur atom, perang atom, mulai atom yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan akibatnya dilanggar karena lihat atom semua. Dan itu mubazir. Atom tidak ada hubungannya dengan ampunan. Atom tidak ada hubungannya dengan kata maaf. Karena itu kue saja, karena itu nggak usah disakralkan, nggak usah dikeramatkan. Kok sepertinya kalau udah apem nggak ngirim dungo dan orang tua yang sudah meninggal, nggak ada hubungannya apem dengan ampunan. Sering kan kita dengar masyarakat, sampai mesti apem mah, dorongin. Mestinya setiap saat selesai sholat itu mendoakan kedua orang tua tanpa harus ngapem. Kita kadang-kadang nggak bisa ngerti dengan kebodohan masyarakat yang dilestarikan. Mau kebodohan kok dirawat itu, kemunduran kok dirawat itu gimana? Tapi kalau diingatkan ya mencah-mencah, malah yang diingatkan dimusuhi. Menjelang Ramadan sibuk dengan nyekar. Islam tidak pernah itu memerintahkan nyekar. Nyekar itu kan asal kata dari sekar, dibawa ke kuburan, ditabur. Semua tradisi ritual yang selalu menggunakan bunga sekar itu bukan tradisi Islam. Kalau kita mau ziarah, silakan ziarah kubur, dan itu tidak mesti menjelang Ramadan, suatu waktu. Karena apa? Ziarah kubur itu hukumnya mubah. Mengapa mubah? Karena Rasulullah dulu pernah melarang ziarah kubur karena banyak yang disalah artikan. Ngalam taroka, minta restu, mengundi nasib, menunggu bisikan orang yang sudah meninggal. Karena itu kemudian dilarang, sampai Rasul sendiri dilarang berziarah ke makam orang tua. Maka setelah Rasul terima izin dari Allah, beliau kemudian mengatakan kuntu nahawaitukum li ziaratil kubur fazurha. Dulu saya pernah melarang kamu berziarah kubur, sekarang silakan berziarah. Maka al-amru ba'da nahyi ibah. Kaidah sufikinya, kalau sebuah perintah disampaikan sesudah pernah dilarang, itu hukumnya bukan wajib lagi, tapi ibahah, mubah. Namun hukum ziarah yang mubah itu bisa jadi sunnah kalau waktu ziarah kita mengikuti sunnah Rasul. Ya, membaca salam kepada seluruh penghuni kubur, mendoakan
tidak lompat-lompat makam, melepas alas kaki, tidak duduk di atas nisan, kemudian mengambil pelajaran bahwa saya nanti pada akhirnya juga akan seperti yang saya ziarahi ini. Berikutnya mengambil suri tauladan. Mana tahu orang yang kita ziarah itu dulu pernah mengukir prestasi, akhlaknya bagus, selalu memberi manfaat kepada orang lain, itu kita contoh. Kalau seperti itu kita ziarah ke makam orang tua kita, leluhur kita, maka hukum yang ibahah itu menjadi sunnah, mengikuti petunjuknya Rasulullah. Namun hukum ziarah yang mubah itu bisa pula menjadi haram kalau memunculkan kemusyrikan ketika ziarah kubur. Misalnya menganggap keramat orang yang sudah meninggal dunia, maka kuburannya disebut keramatan. Tidak ada dalam teks Islam itu keramat dan keramatan. Keramat itu sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan goib, dan itu kepercayaan animisme, judaisme miliknya orang Hindu. Karena itu mestinya makam ya makam saja, makbarok atau kuburan tidak usah dibilang keramat atau keramatan. Nanti nang keramatan lapo geje-geje kan gitu. Bapak itu kalau sampai ziarah kubur itu melahirkan kemusyrikan, jatuhnya bukan mubah lagi, justru malah dilarang. Minta barokah, minta doa restu, minta izin, kemudian menakutkan bunga, macam-macam. Itu yang sekarang dikembangkan lewat ziarah wali limo, wali limo mana Jawa Timur limo ya. Wali Songo kakek limo di Wonogiri, wali limo dijadikan media politik untuk kekuasaan itu kan. Wali limo itu Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Sunan Giri di Gresik, Sunan Derajat di Lamongan, Sunan Bonang di Tuban. Setelah itu banyak malam. Dan itu pahalanya sama dengan umroh aja. Umroh. Jadi tidak usah umroh ke Baitullah, cukup muter-muter wali limo. Seperti itu. Dan dilestarikan lagi. Nah, Bapak Ibu, saya pernah menemukan kasus Ramadan hari pertama saya ke RSI Aisyah, ada tugas memberi ceramah. Nah, di belakang rumah sakit Islam Aisyah itu kan ada makam kasih namanya, makam kasih. Begitu saya lewat, ada jamaah saya yang pulang dari Jakarta, hari itu pulang, kemudian ziarah ke makam ibunya di makam kasih. Nah, ternyata menghentikan saya. Tujuannya apa? Menghentikan saya itu cuma minta maaf. Pak, ini saya minta maaf, hari ini saya nggak puasa. Loh, kenapa? Karena kemarin saya nggak dapat tiket untuk ziarah ke makam, nyekar ke makam ibu. Jadi nyekar yang tidak ada tuntunannya diprioritaskan. Ramadan hari pertama dirilai tidak kosong. Berarti apa? Yang tidak ada tuntunannya diprioritaskan, yang hukumnya wajib ain dan tidak ada kesulitan
malah ditinggal. Nah itu kan masyarakat kita. Nah, kita jadi sedih sekali. Kok nggak mau diajak cerdas dulu? Ngapain? Kok nggak mau diajak berubah ke arah yang lebih baik, lebih sempurna? Kok ya susah. Nah seperti itu Bapak. Karena itu sekali lagi tradisi-tradisi yang tidak ada tuntungannya itu tidak sia-sia. Lebih baik dalam beribadah itu memiliki sumber yang standar, yaitu Al-Quran dan seperti kebiasaan Rasul, bukan sibuk memperingati disusahkan, justru sibuk mengingatkan jangan sampai di kalangan umat Islam itu masih punya hutang puasa kepada Allah. Karena itu mestinya menjelang Ramadan tiba semua tanggungan selesai. Nah itu yang pertama yang perlu saya tegaskan, bahwa hutang dengan manusia maupun hutang dengan Allah tidak boleh diremehkan. Yang kedua, Rasulullah SAW sibuk mengajak kaum muslimin untuk menata iman, memantapkan iman. Mengapa? Karena puasa itu peningkatan derajat dari Islam menjadi mukmin. Maka ayat yang memanggil kita tidak lagi ya ayyuhal muslimun, karena kita sudah muslim. Oleh Allah kita dipanggil dengan penuh cinta kasih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah langsung memberikan predikat dan muslim meningkat menjadi mukmin dengan rukun Islam yang keempat. Nah, yang menakjubkan lagi, rukun Islam yang keempat itu ternyata meningkatkan 2 derajat kemuliaan. Dengan muslim melalui puasa derajatnya meningkat menjadi mukmin. Dengan puasa yang sempurna la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang takwa. Jadi rukun Islam yang keempat itu meningkatkan 2 derajat sekaligus, derajat mukmin dan muttaqin. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, iman melalui puasa itu menjadikan iman dan puasa itu seperti 2 sisi mata uang. Tidak pernah bisa melaksanakan puasa dengan baik tanpa dasar iman, dan orang tidak akan pernah mencapai derajat iman kalau tidak melaksanakan puasa. Secara teknis, iman sebagai landasan orang yang berpuasa, iman itu melahirkan sifat amanah, jujur. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan, la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman salah seorang di antara kamu jika tidak amanah. Maka orang beriman mesti jujur, orang beriman mesti amanah. Ketika orang beriman puasa, tidak perlu diawasi siapapun, karena yang mengawasi puasanya orang yang beriman hanyalah kejujurannya sendiri.
Jadi orang beriman yang berpuasa tidak perlu diawasi siapapun. Karena apa? Yang mengontrol dan yang mengawasi adalah kejujurannya sendiri. Lah kejujuran itu muncul dari keimanan. Karena itu puasa tidak perlu ada pengawas. Sudah otomatis kejujuran mengawasi pelaksanaan ibadah puasa orang beriman. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu iman ini sebagai landasan berpuasa. Makanya menganalisis ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam itu harus tajam dan memasuki wilayah substansial sehingga umat Islam itu tidak jenuh balik-balik dengar ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Mulai hari pertama sampai menjelang akhir dibaca terus. Sama dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di kartu undangan yang Harun 21. Waktu ijab kabul MC-nya yang Harun 21. Yang baca ayat suci Al-Quran yang Harun 21. Yang khutbah nikah yang Harun 21. Kawannya juga melok-melok Harun 21. Mobilnya yang Harun 21. Tapi tidak pernah didalami maknanya. Padahal ayat itu ada santannya. Dan santan itu mesti tersembunyi. Tidak akan ada santan keleleran. Santan itu mesti di dalam kelapa. Tidak akan nemu santan kalau kelapa itu nggak diparut. Dan kalau nggak diperes santannya juga nggak bakal keluar. Nah, setiap amal ibadah, setiap ayat itu ada santannya. Itulah namanya hakikat inti sesuatu, makna pesan moral itu santan. Nah, ayat-ayat yang berbicara tentang puasa itu santannya dalam sekali. Nanti Bapak Ibu kaji ulang mulai surat Al-Baqarah 183 sampai 180 berapa? 5, 7 ya. Dan di sana banyak la'alakum. Nanti barangkali bisa dibuat sebuah bangunan pemahaman tentang puasa. Dan itulah mengenai iman. Yang kedua, mengapa Rasul mengajak kita menata iman, khususnya menjelang kehadiran bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang saya muliakan, menyadari bahwa iman itu yazid wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Sampai-sampai agak keras Rasul mengingatkan badiru bi amali sholihat fasataku fitanun kakito ilai muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbika kafiron yabi'u dinau bi ardi minat dunia. Bersegeralah beramal soleh karena akan datang fitnah besar menimpa kalian seperti gelap menyelimuti malam. Pagi hari seseorang masih beriman, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Sore hari seseorang masih beriman, pagi hari sudah berubah menjadi kafir. Ya bihu binau bihadiringan dunia, dijual imannya untuk kepentingan dunia. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini memberi rambu-rambu kepada kita, warning kepada kita bahwa iman itu ketika menghadapi tantangan bisa berubah pagi sore, seperti perubahan dari kedelai jadi tempe jadi mendol. Apalagi saat menghadapi sebuah tantangan, maka memantapkan iman
khususnya menjaga iman untuk modal ibadah puasa, Rasul memberikan solusi cerdas. Badiru bil amali sholih, bersegeralah beramal soleh. Dalam bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu pupuk suburnya iman kita. Karena itu di dalam Al-Quran selalu berdekatan antara amanu wa amilus sholih. Nah, inilah rahasianya mengapa Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk menata iman, karena iman itu yazid wa yanqus. Karena iman itu dasar yang paling pokok dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini sibuk memotivasi, memberi semangat kepada kaum muslimin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Salman Al Farisi, sangat populer hadis itu, ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, kalian akan dinaungi oleh satu bulan yang agung, bulan yang berbahagia. Syahrul fihi laylatul khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bulan diperintahkan kepada kalian berpuasa. Man taqarraba ilayya bi haslatin minal khair karena kaman ada faridatan fi masjid. Allah menghargai barang siapa yang mengamalkan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka nilainya di hadapan Allah sama dengan satu fardhu. Wa man adda faridatan fihi karena kaman ada sab'ina faridatan fi masjid. Dan barang siapa yang mengamalkan satu, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan fardu, maka Allah menghargai sama dengan 70 amalan fardu. Wahwa syahrus sabr, bulan Ramadan adalah bulan melatih, mendidik kesabaran. As-sabru thawabul jannah, dan sabar itu balasannya adalah surga. Ini motivasi. Rasul tidak kurang-kurang di dalam menyemangati kaum muslimin. Syahrul Azimul Mubarak itu sudah dua keutamaan. Maka orang yang berpuasa dengan baik, dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, Maha memiliki berkah dalam hidup. Ada Lailatul Qadar, ada perintah puasa, amalan sunnah jadi wajib, yang wajib dari 70 wajiban, 70 fardu, dan mendidik kita jadi hamba Allah yang sabar. Dan balasan bagi orang yang sabar hanyalah surga. Kalau umat Islam tidak termotivasi, yaitu berarti Islamnya tidak hidup. Sebab selama Islam itu hidup dalam diri seseorang, motivasi sekecil apapun dari Allah dan Rasul pasti direspon. Tapi kalau muslimnya itu tidak pernah merespon motivasi dari Allah dan Rasul, berarti orang Islamnya itu masih hidup, tapi Islamnya sudah mati. Maka tidak akan meraih walatan tunanilawan terus. Allah kan sudah mewanti-wanti, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali bersama-sama, kecuali ditemani oleh Islam. Pertanyaan, bagaimana ketika mati ditemani Islam, sementara ketika hidup Islamnya sudah lebih dulu mati karena dimatikan? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus menunjukkan Islam dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Respon kuat ketika mendapat motivasi dari Allah dan Rasul, responnya. Malaikat pernah menyampaikan berita kepada Rasulullah. Ini bisa kita rujuk dalam kitab Tadbirul Ghafilin karangan Abdul Aziz As-Samarqandi jilid 2. Pada satu ketika Rasul didatangi malaikat menyampaikan berita bahwa umat Islam akan dilanda 3 kerugian. Yang pertama, rugi seorang muslim yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapat maghfirah, tidak mendapat ampunan. Yang kedua, rugi seorang anak yang diberi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi tidak masuk surga. Yang ketiga, rugi kaum muslimin yang mendengar nama nabinya disebut tapi tidak mengucapkan sholawat kepada. Nah, Bapak Ibu, saya batasi poin pertama yang terkait dengan pembahasan kita. Mengapa malaikat sedemikian concern terhadap kerugian yang bakal diderita oleh umat Islam, sehingga malaikat menyampaikan berita kerugian? Ini mengandung maksud bahwa agar umat Nabi Muhammad tidak sampai mengalami kerugian, maka jauh-jauh diingatkan, gunakan kesempatan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, untuk melebur dosa, biar kita tidak termasuk orang yang rugi. Diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan maghfirah. Dan itu dasarnya jelas. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan mencari ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi malaikat sangat peduli, sangat perhatian, dan sekaligus kasihan jangan sampai umat Rasulullah itu mengalami kerugian. Yang kedua, mengapa berita ini disampaikan? Karena malaikat tahu bahwa di bulan suci Ramadan Allah itu obral maghfirah. Kan eman-eman kalau obralan ini tidak dimanfaatkan oleh manusia, khususnya umat Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang bisa melihatkan, ya, jangan sampai motivasi ini tinggal motivasi, tapi harus kita respon. Kita harus respon itu harus memberi menangkap atau merespon itu, mensikapi dengan proaktif, dengan semangat tinggi. Makanya kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu kemudian kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam menanggapi Syahrul Maghfirah itu adalah bahwa Syahrul Maghfirah itu motivasi untuk meraih tazkiyatun nafs,
Karena itu dalam kitabnya Tazkiyatun Nafsi, puasa itu termasuk media tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Maka jiwa yang kotor oleh dosa itu bisa bersih kalau mendapat maghfirah. Sebagaimana Rasul sabdakan, jiwa manusia itu bisa berkarat seperti besi. Untuk menghilangkan jiwa yang berkarat seperti besi, hanyalah maghfirah dari ampunan dari Allah. Maka kalau jiwa bersih mendapat ampunan, dialah orang yang berhasil meraih piala Idul Fitri kembali suci. Kharajat zunubi kayaumi waladatuhu, dosa-dosanya keluar seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Dengan demikian maka orang yang beridul fitri hanyalah orang yang berpuasa. Sedangkan banyak orang yang merayakan hari raya itu ya cuma merayakan hari raya saja, tidak mendapat Idul Fitri. Karena apa? Yang juga bintang bikin heboh hari raya itu kan kebanyakan orang-orang yang tidak puasa. Idul Fitri itu hanya miliknya orang berpuasa. Sedangkan hari raya miliknya banyak orang yang berhari raya, tidak hanya yang berpuasa. Tapi yang beridul fitri pantas menyandang piala kemenangan karena kembali suci hanyalah orang yang berpuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sibukkan diri kita dengan menyampaikan materi kajian ini kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga, sahabat, tante tolan dan sebagainya, sehingga kita di bulan Sabar betul-betul ittiba Rasul, bukan mengada-ada kegiatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, karena Jumat kedua nanti sudah masuk puasa, mungkin sudah siap-siap tarawih. Jadi sekarang ini saya tutup dulu pengajian sementara untuk jadwal saya. Insya Allah nanti kita akan teruskan pada Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna, dan akhirnya hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama saya menyampaikan materi, barangkali ada kekhilafan, saya mohon maaf, dan mudah-mudahan materi-materi kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada Allah waliyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.